Shalom, selamat malam jemaatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan melanjutkan ibadah mesbah keluarga kita. Mari sebelumnya kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur waktu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Malam hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami renungkan ini boleh tertanam di hati kami dan boleh menjadi bagian di dalam hidup kami untuk kami melakukan segala aktivitas di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut waktu ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaatku, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 45 ayat 8 dan ayat 9. Saya akan membacanya bagi kita semua. Kejadian 45 ayat 8 dan 9. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perenungan kita pada malam hari ini saya memberi tema dengan sebuah judul Beda Cara Pandang. Cara pandang adalah cara kita melihat segala sesuatu. Cara kita mengartikan sesuatu menurut pemikiran yang melihatnya. Dengan demikian hasil dari sebuah cara pandang bergantung pada seberapa banyak dan dalamnya pemahaman seseorang. Yusuf setelah melewati perjalanan hidupnya selama kurang lebih 13 tahun, Yusuf memiliki cara pandang yang baru terhadap pengalaman di masa lalunya. Pengalaman di mana ia dibenci, pengalaman di mana hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri, kemudian pengalaman di mana ia dijual sebagai seorang budak. Kemudian ia difitnah oleh istri tuannya sendiri, ia dipenjara, kemudian ia dilimpahkan oleh juru minum yang pernah ditolongnya. Semuanya itu kita tahu adalah sebuah proses yang diizinkan Tuhan untuk membentuk Yusuf yang kelaknya akan menjadi pemimpin di tanah Mesir. Saudara-saudara yang terkasih, ketika memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya yang penuh ketakutan, Yusuf menyampaikan cara pandang yang sangat berbeda, yaitu bahwa sebuah peristiwa dalam hidup di masa lalunya adalah izin dan rencana dari Tuhan. Ayat 9 berkata, segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana cara kita memandang pengalaman masa lalu kita? Bagaimana kita menilai pengalaman saat kita dibenci? Bagaimana kita menilai saat kita difitnah, bahkan dikhianati dan direndahkan oleh orang lain terhadap diri kita? Saudaraku yang terkasih, apa yang akan kita pikirkan? Di dalam Filipi ayat 4, Filipi 4 ayat 8, saudaraku yang terkasih, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu yang terkasih, perjalanan hidup kita adalah sebuah proses.
terkadang kita harus melewati jalan yang berbatu, terkadang kita harus melewati jalan yang terjal, jalan yang berliku-liku, jalan yang menanjak, bahkan berputar. Bahkan kita akan kepanasan, kita akan mengalami kedinginan, kita akan melewati lembah dan bukit. Dan kita tahu semuanya itu diizinkan Tuhan untuk membentuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan dewasa. Mari kita memandang pengalaman masa lalu yang susah maupun yang senang sebagai cara Tuhan untuk membentuk dan memproses kita, dan berhentilah kita mengutuk masa lalu kita. Mari kita bersyukur untuk masa lalu yang sudah kita lalui. Mari kita memandang kepada Tuhan yang sudah mempersiapkan hari depan yang lebih baik. Mari saya mengajak kita untuk mengubah cara pandang kita tentang pengalaman masa lalu yang sulit. Kemudian kita melihat di balik pengalaman yang sulit itu ada rencana yang indah bagi kita. Mari lewat firman Tuhan ini kita belajar lagi untuk melihat yang sulit, karena kita tahu Tuhan sudah mempersiapkan yang indah, yang terbaik bagi kita ke depannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah lewat firman Tuhan ini kami belajar lagi untuk merubah cara pandang kami melihat sesuatu yang sulit, untuk kami belajar bahwa kami tahu yang sulit ini Tuhan akan memperlengkapi kami. Biarlah lewat firman Tuhan ini kami belajar lagi untuk melihat ke depan apa yang Engkau persiapkan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaatku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama dengan keluarga kita sebagai imam, kita sebagai kepala keluarga di dalam rumah kita, lihat firman Tuhan ini kita renungkan bersama-sama dan kita berdoa bersama-sama dengan keluarga kita. Jemaatku, sampai di sini acara Mesbah Keluarga kita pada malam hari ini. Sampai jumpa pada Mesbah Keluarga selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.